waktu persilakan ke Bapak Dr. Andaryadi untuk menyampaikan materi sesuai dengan naskah yang Bapak-Bapak Ibu terima. Mangga Pak Ender, kita dengarkan, kita siapkan untuk dimulai acara ceramah utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmatnya kita masih diberi kesehatan sampai hari ini bisa menunaikan salah satu mungkin kewajiban kita untuk thalabul ilmi, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini saya khususnya sangat bergembira bisa kembali bersilaturahim di Masjid Raya ini. Sudah lama tidak mengikuti pengajian keluarga, dan hari ini alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca beberapa ayat Al-Quran berkait dengan persoalan hari ini barangkali yang banyak dibicarakan, itu tentang hoax atau informasi palsu. Di tulisan yang Bapak Ibu pegang itu sengaja ditulis fikih informasi, tetapi karena fikih informasi itu terlalu luas bahasannya, memang banyak sekali Al-Quran berbicara tentang fikih informasi ini, tetapi saya hanya mengambil satu tema saja yang kita akan bicarakan di sini berkait dengan isu terakhir tentang informasi palsu ini. Bapak Ibu sekalian, pertama, Al-Quran tentu juga memuat informasi atau data-data yang berkait tentang informasi palsu ini atau berita hoax ini. Di antaranya yang kita akan kaji atau ngaji barangkali itu surah An-Nisa ayat 105 sampai 114. Nah, salah satu yang mungkin saya bacakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haqqi, dengan kebenaran, dengan benar, litahkuma bainan nasi, untuk menghukumi di antara manusia, bima araqallah, dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, wala takun, ini inti dalam ayat ini,
Wala takun lil khainina khosima. Janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah, maksudnya karena membela orang-orang yang khianat. Wala takun, janganlah kamu lil khainina, terhadap karena orang-orang yang berkhianat, khosiman, menjadi penantang orang yang tidak bersalah. Wastagfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Kemudian sampai itu dilewat beberapa ayatnya, sangat panjang. Ayat 110-nya, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, au yadlim nafsahu, atau menganiaya dirinya, thumma yastaghfirillaha, kemudian mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka Allah, atau niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may yaksib ithman, dan barang siapa yang mengerjakan dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsi, sesungguhnya ia mengerjakannya untuk dirinya sendiri, kemadharatan dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini terakhir yang ayat yang juga menjadi kunci ini ya, dalam ayat ini. Wa may yaksib khoti'atan, dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan, au ithman, atau dosa, thumma yarmi bihi, kemudian dituduhkan atau dilemparkan kesalahan itu barian kepada orang yang tidak bersalah, faqadih tamala buhtanan wa ithman mubina, sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ayat ini menurut para mufasir ini berkait dengan satu kasus yang sangat dikenal pada masa Nabi, itu kasus Tu'mah. Kasus Tu'mah. Tu'mah ini adalah seorang kaum dari Bani Ja'far, dari Bani Ja'far, yang dia ini, Tu'mah bin Ubairik ini, mencuri salah satu barang persenjataan, baju besi atau perisai, pada seorang sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Nah, Qatadah bin Nu'man ini menyimpan perisainya ini di sebuah kantung terigu, sehingga ketika dibawa oleh Tu'mah ini terlihat berceceran terigunya ini. Nah, lalu Tu'mah ini menyimpang atau setelah dari rumahnya gitu ya, kemudian menyimpan perisai yang dicurinya ini di salah satu orang Yahudi yang bernama Zaid bin Samin. Nah, Zaid bin Samin ini tidak tahu menahu tentang pencurian ini. Nah, tetapi kemudian di antara Bani Ja'far ini, keluarganya Tu'mah ini mengadu dan berbisik kepada Rasulullah gitu ya, bahwa seorang Yahudi telah mengambil baju besi, baju senjata atau perisai dari seorang sahabat Qatadah bin Nu'man. Nah, kemudian Nabi agak marah dan kemudian menyelidik gitu ya, sampai baju besi atau ceceran terigu itu ada di Tu'mah itu.
tetapi Tu'mah tidak mengakui bahwa dia mencuri. Nah lalu Nabi dan sahabat itu menyelidiki lagi. Nah ceceran itu sampai di Zaid bin Samin, seorang Yahudi itu. Lalu kaum Ja'far ini, Bani Ja'far ini sekali lagi mengadukan bahwa yang mencuri itu adalah Zaid bin Samin gitu ya. Nah Rasulullah SAW mendengar berita atau laporan itu mau menghukumi Yahudi itu, Zaid bin Samin itu. Tetapi kemudian turun ayat ini memberitahukan bahwa Zaid bin Samin itu tidak bersalah gitu. Tetapi yang bersalah itu Tu'mah bin Ubairik itu. Lalu Rasulullah menghukumi Tu'mah bin Ubairik ini. Nah Bapak Ibu hadirin, ini adalah salah satu kasus di dalam Al-Quran yang direkam, diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi sekalipun itu tidak lepas dari berita bohong itu gitu ya, atau pengaruh dari berita atau informasi bohong itu gitu ya. Nah salah satu di antaranya itu kasus Tu'mah itu gitu ya. Nabi hampir saja menghukumi orang Yahudi itu yang tidak bersalah, tetapi kemudian Allah memberitahu bahwa yang mencuri itu bukan Zaid bin Samin. Akhirnya Zaid bin Samin ini seorang Yahudi itu terbebas gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini tentu bagi kita adalah pelajaran penting bahwa berita hoax yang hari ini sering kali terdengar atau informasi palsu, berita bohong itu bukan hanya mempengaruhi ya, kebijakan atau kebijakan yang bersifat individu, menyangkut perorangan, tetapi juga bisa mengancam kepada masyarakat yang lebih luas gitu ya, kekacauan di antara masyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membaca di dalam surah yang tadi dibacakan oleh Qori, dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila datang kepadamu fasikun, seorang fasik, binabain, dengan satu berita, fatabayyanu, maka telitilah atau periksalah secara teliti, antusibu, sebab kalau tidak akan menimpa kepada kauman, satu kaum, musibah kepada satu kaum, bijahalatin, karena ketidaktahuannya gitu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka akan menjadikan atas perbuatan kamu itu penyesalan.